Karena biasanya kan kita sudah familiar tiap hari datang. Mungkin yang jaga pos monyet itu beda lagi. Ini taja baru, nggak kenal sama saya. Pak, saya permisi Pak. Kamu sini kamu. Kamu nggak lapor-lapor, ditendangnya, bang gitu kan. Tendang. Akhirnya 55 biji tuh gelundung-gelundung gitu kan gitu kan. Nah, di situ Mbak saya mulai muncul. Loh, kok prajurit kok seperti itu sama rakyatnya, harusnya nggak boleh dong, kan begitu. Dan kalau misalnya terjadi kontak dengan mereka, dan kemudian mereka itu kena dan mereka meninggal, anak buah saya itu saya kasih kain kafan setiap pos itu dua setel, kemudian saya kasih uang. Jadi kalau terjadi kontak, kena kakinya atau kena dadanya, ya sudah, jangan diperlakukan lain. Dan kemudian dibawa ke keluarganya, sampaikan ke keciknya, buat pernyataan, sampai pemakaman kamu harus hadir di situ. Kalau tadi kita berbicara soal yang serius-serius ya Pak ya, soal kegiatan-kegiatan di Kodam Jaya. Nah sekarang saya pengen tahu nih, perjalanan Bapak sebelum mencapai atau berkarir di TNI ini. Kan dari sekian banyak cita-cita tuh ya Bapak. Saya juga mendengar Bapak punya peristiwa mungkin yang tidak mengenakan pada saat di Kodam Siliwangi misalnya. Apa sebetulnya alasan Bapak sehingga ingin sekali menjadi seorang perwira di TNI? Kan padahal banyak tuh cita-cita yang mungkin kita bilang, oh ini sukses nih, ini sukses, tapi kenapa Bapak memilih menjadi perwira? Nah, jadi begini ceritanya. Saya waktu SMA, jadi SMP kan ditinggal Bapak meninggal, ya jadi istilahnya orang tua saya itu anaknya itu ada 8, ya, sehingga masih kecil-kecil, jadi orang tua tuh harus tinggal ibu menghidupi ekonomi. Waktu itu saya nganter koran, nganter koran SMA, itu ya, SMA Pak, ya? kelas 1 saya nganter koran. Nah setelah nganter koran itu saya biasanya berjualan kelepon. Jadi ibu yang buat kelepon, ada kelepon, pastel, kemudian ada odading gitu ya. Nah itu kelepon itu kan sekolah saya siang, saya antarlah ke Kodam, jadi pakai piring seperti ini, terus kemudian ditutup pakai taplak itu. Ini keleponnya ada 55 biji. Nah kemudian biasanya kan ke Kodam 3 Siliwangi itu lewat pintu 2 itu saya suka pamit gitu loh. Maaf Pak, saya mau ke kantin, karena kantornya ke kantin Kodam. Nah karena biasanya kan kita sudah familiar tiap hari datang. Mungkin yang jaga pos monyet itu beda lagi, ini taja baru, nggak kenal sama saya. Disangkanya, Pak, saya permisi Pak. Kamu sini kamu. Kamu nggak lapor-lapor, ditendangnya, bang gitu kan. Tendang. Akhirnya 55 biji tuh gelundung-gelundung gitu kan gitu kan. Terus gimana itu? Nah, di situ Mbak saya mulai muncul. Loh, kok prajurit kok seperti itu sama rakyatnya, harusnya nggak boleh dong, kan begitu. Sehingga saya punya tekad, suatu ketika saya pengen jadi seorang perwira, seorang pemimpin yang bisa mengarahkan yang seperti itu. Nah itu mulai bangkit itu. Nanti awas saya jadi taruna, saya bilang gitu. Itu ceritanya Mbak. Akhirnya makanan itu saya pulang lah, karena udah kotor semua. Saya sampaikan orang tua. Itu yang akhirnya memotivasi saya pengen jadi tentara. Yang kedua, ya karena memang ya saya memang diterima waktu di SMA itu ke perguruan tinggi, tetapi karena ekonomi ya masuk taruna gratis, bahkan dikasih uang saku, ya saya itu aja lanjutkan. Dan memang saya senang sama tentara dari dulu gitu. Karena apanya nih, misalnya karena perannya, kontribusinya, atau seperti ya, apa? Karena menurut saya itu tadi Mbak, jadi di TNI itu pemikiran saya dia berperang, mengabdi kepada bangsa dan negara, mempertahankan negara kesatuan Republik Pahlawan Indonesia. Banget gitu ya Pak? Nah, begitu.
Luar biasa sekali. Tidak banyak nih Pak sebetulnya yang seperti Bapak terlahir dari keluarga yang sederhana namun memiliki karir yang cemerlang. Nah, apa sebetulnya yang berbeda dari diri Bapak dibandingkan dengan teman-teman lain, prajurit TNI lain ketika menempuh pendidikan di awal TNI misalnya? Ya, saya memang diajari oleh orang tua. Awalnya itu orang tua tuh, ibu tuh, kalau misalnya kita dapat makanan tuh jangan lupa harus bagi-bagi tetangga. Nah, kalau saya selama menempuh pendidikan di tentara, kunci keberhasilan tuh saya bilang hanya satu. Yang pertama, kita mengerti tujuan hidup. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Yang penting kita berbuat baik kepada setiap manusia, kepada kawan, kepada junior, kepada atasan, kepada senior lah. Kita berbuat baik aja, seperti hukum atraktif. Kalau kita kebaikan kita lakukan. Jadi ada istilah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi riak kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berujung. Betul. Menanam kebaikan. Menanamkan ya, Pak, ya? kebaikan aja. Saya hanya itu saja. Jadi kalau pintar itu relatif ya. Tuh. Tetapi yang kedua, yang lebih penting itu adalah kita berbuat baik kepada anak buah. Karena pemimpin yang baik itu yang dicintai anak buah. Tapi lebih baik lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Saya yakin berhasil. Kalau kita jahat kepada anak buah, kemudian kita menganiaya anak buah, kita menyakiti anak buah, saya yakin tidak akan berhasil jadi pemimpin. Itu aja kuncinya. Sedekat apa Bapak dengan jajaran Bapak? Saya sangat dekat sekali. Ya kalau lihat, mungkin Mbak kenal saya Dudung waktu letkol atau waktu mayor, sekarang saya sudah bintang 2, saya nggak ada bedanya. Karena itu tadi saya katakan, pemimpin itu harus sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan. Jangan menjaga jarak. Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang ke-16 menyampaikan, untuk mencari seseorang atau melihat aslinya seseorang itu gampang. Kasih dia kekuasaan, pasti akan kelihatan. Makanya saya dimanapun saya menjabat, saya tidak pernah akan jaim, tidak pernah saya akan menjaga jarak. Karena kalau kita juga menjaga jarak, justru kita di dalam birokrasi, kita ada kesulitan. Kalau saya dekat dengan mereka. Karena kita sering sama-sama, karena di Timur-Timur kan saya selalu satu bivak, perang bareng dan sebagainya. Mungkin itu yang motivasi saya. Luar biasa. Ada tidak Pak hal-hal mungkin yang paling berkesan, pasti banyak ya Pak, selama meniti karir di TNI? Yang berkesan waktu di Aceh. Gimana Pak? Saya jadi komandan batalion sebagai satuan batalion teritorial, tetapi hasilnya itu maksimal dengan sekian pucuk senjata, tokoh yang kita tangkap. Tapi kunci keberhasilannya saya bilang begini kepada anak buah, kamu dapat beras 18 kilo. Saya potong 1 kilo. Karena kamu bersisa, dari setiap pos itu bersisa. Daripada kamu beli rokok, beras itu yang dipotong, itu kamu kumpulkan. Kemudian setiap kamu patroli, kamu ketemu anak yatim, orang yang miskin, beras itu kamu kasihkan. Kayak cerita nabi-nabi ya Pak? Nah, itu. Jadi kamu kasihkan. Karena rakyat Aceh itu yang GAM, itu bukan musuh kita. Itu rakyat kita juga. Karena keberbedaan paham saja. Itu rakyat-rakyat kita juga. Jadi terus kemudian kalau misalnya terjadi kontak dengan mereka, dan kemudian mereka itu kena dan mereka meninggal, anak buah saya itu saya kasih kain kafan setiap pos itu 2 setel. Kemudian saya kasih uang. Jadi kalau terjadi kontak, kena kakinya atau kena dadanya, ya sudah. Jangan diperlakukan lain. Dan kemudian dibawa ke keluarganya, sampaikan ke keciknya, buat pernyataan, sampai pemakaman kamu harus hadir di situ. Insya Allah kamu akan berhasil, saya bilang. Hanya itu yang sangat berkesan, sehingga prajurit saya waktu itu tidak ada korban satupun, dan berhasil banyak. Dan akhirnya yang terakhir, yang sangat luar biasa, kita kembali itu ditangisi oleh masyarakat. Ditangisi. Nah itu kan karena luar biasa. Iya berkesan banget. Betul, kan? Ya betul Pak. Betul. Di sela kesiapsiagaan TNI ini Pak, Bapak juga katanya dikenal sebagai sosok yang sangat taat sekali beribadah dan bahkan mendorong lingkungan sekitarnya untuk juga dekat dengan Tuhan.
Itu gimana tuh Pak? Mungkin boleh diceritakan kenapa sih alasannya Bapak pengen mendorong lingkungan sekitar supaya ayo dekat dengan Tuhan, jalin hubungan spiritual dan lain sebagainya. Ya, memang ada pepatah mengatakan Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Waktu saya jadi gubernur Akademi Militer, jadi di Akademi Militer itu ada masjid dan ada gereja Protestan. Itu selama Akademi Militer berdiri itu hanya 2. Nah, kemudian saya sampaikan kepada taruna, pada saat azan berkumandang, biasanya itu mereka masih belajar. Azan berkumandang itu masih belajar. Terus kemudian saya hentikan. Saya bilang yang kamu kejar itu adalah karir. Karir itu adalah duniawi. Sementara Tuhanmu kamu lupakan. Sehingga sebelum azan berkumandang mereka sudah di masjid. Kemudian yang Protestan sudah di gereja. Nah, yang Katolik dan yang Hindu, mereka itu di kelas. Hanya nyusun-nyusun bangku, kemudian dia beribadah sendiri. Maka waktu itu saya buat gereja Katolik dan pura, khusus taruna. Disitulah saya tanamkan kepada generasi muda, sedini mungkin, dia sudah tahu tentang toleransi beragama. Tapi intinya adalah bahwa mereka itu jangan lupa. Ya kita sebagai manusia yang kita kejar karir, ya kita kejar duniawi, kita tidak tahu apa besok atau lusa kita sudah tidak ada, kan begitu. Sementara mereka tidak menyiapkan secara spiritual keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Nah itu yang saya sampaikan kepada mereka. Kamu jangan kejar-kejar duniawi sementara Tuhanmu kau lupakan. Karena itu yang paling penting. Betul. Karena ada hablum minanas, ada hablum minallah. Itu yang penting. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya hari ini. Begitu inspiratif sekali pemirsa, dan yang pasti saya yakin sih Bapak di mata prajurit TNI lainnya menjadi pelopor dan teladan bagi mereka semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak pemirsa, dan tentunya demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Maijen TNI Dudung Abdurrahman, seorang Panglima Kodam Jaya, dan tentunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.